mestinya Menteri Komunikasi Informasi itu harus menjelaskan sejelas-jelasnya. Ini di level mana? Kenapa data mana yang diretas gitu? Kenapa dia sampai berani meminta uang itu untuk melepas code-nya? Dibangun satu sistem, itu ada project manajemennya yang membangun sistem itu sampai dengan security-nya. Setelah itu selesai, ada auditor sistem. Jadi dia mengaudit sistem ini layak atau enggak go live misalnya. Begitu dia bilang go live oke, gitu. Nah, baru nanti dimonitoring tuh, ada monitoringnya. Apa sih yang terjadi gitu kan, semuanya ada namanya monitoring center. Lapisan ini jebol, lapisan ini. Begitu lapisan ini jebol bisa ketahuan dengan segera gitu. Itu yang dikerjakan di bank sebenarnya. Bank kan jarang terjadi apa namanya penjebolan gitu loh. Misalnya dari 100.000 transaksi mungkin 0,0 sekian persen gitu yang dijebolin. Jadi demikian karena dia ada command centernya yang mengontrol semua transaksi ini supaya terlihat, jangan sampai pada saat terakhirnya di database-nya terjadi penjebolan gitu loh. Dan itu harus ada gitu. Nah, makanya tolong kalau membuat suatu sistem itu niatnya dideklar dulu, mau mempersingkat proses apa atau mau mengkualifikasi apa gitu, dan itu targetnya harus ada dulu. Dan setelah itu ya dengan niat atau target itu sebaiknya mengikuti semua prosedur yang ada. Itu aja dari saya. Halo, Sobat Podcast 9, berjumpa kembali pada hari ini. Dan para Sobat Podcast 9 tentu mengetahui beberapa hari lalu keimigrasian di Soekarno-Hatta semuanya berhenti. Karena katanya sistem komputer atau IT-nya memang tidak berjalan. Kabarnya ada penjahat yang menghack, membajak, dan akibatnya seluruh data di Indonesia juga terpengaruh. Kabarnya pula para perentas meminta bayaran 8 juta dolar atau sekitar 135 miliar rupiah. Kenapa data kita bisa direntas, di stop? Apakah sistem keamanan siber kita begitu lemah? Dan bagaimana keadaan ke depan? Inilah yang akan kita bahas pada episode kali ini. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa, saya selalu mengingatkan, tegakkan hukum dan berikan keadilan. Narasumber kita kali ini adalah seorang ahli atau pakar IT berpengalaman di dunia airline dan keimigrasian, dan kita akan membahas mengenai kenapa dunia siber kita terutama di imigrasi Soekarno-Hatta bisa berhenti, bisa dibajak orang. Narasumber tersebut adalah Samudra Soekardi. Selamat datang Bung Samudra di Podcast 9. Ya, selamat juga Pak Wina atas podcastnya yang berkembang dengan baik. Bung Sam, itu kan kalau kita lihat kemarin beberapa hari lalu Soekarno-Hatta boleh dibilang lumpuh karena serangan cyber, ya, serangan dari perentas. Dan akibatnya keimigrasian dan beberapa layanan di Soekarno-Hatta harus dilakukan secara manual. Dan ternyata tidak hanya di situ saja, cyber itu juga merentas data penting kita yang kata Kominfo terletak di Surabaya. Mereka konon minta 8 juta dolar. Nah, pertanyaannya, apakah sedemikian mudah data negara Indonesia itu bisa direntas, bisa dibajak gitu? Bagaimana Bung Samudra? Saya belum melihat detail ya, tapi pada intinya
kalau suatu sistem information system itu yang pertama ada database. Database-nya itu ada lapisan security-nya. Lapisan security-nya baik itu di hardware maupun akses untuk ke software itu. Gitu. Jadi kalau saya bilang sih dengan sistem seperti blockchain, seperti integrated security system itu mustahil ya bisa diretas ya. Kalau sekarang ya, kalau dulu ya mungkin lah karena hal itu belum benar-benar tersecure gitu loh. Jadi database itu sendiri tersecurity, lalu IP-nya atau saluran pipanya itu juga dapat diprotect gitu loh. Siapa aja yang boleh masuk, siapa aja yang tidak boleh masuk gitu. Setelah tadi Anda mengatakan bahwa ada security yang berlapis. Ya, yang itu maksudnya apa? Apakah ini kalau satu dijebol harus lewat ini lagi? Ya, demikianlah kalau rumah misalnya kamar raja itu kan berlapis-lapis security-nya gitu. Kalau nggak melewati itu, dia tidak akan bisa masuk ke kamar raja itu untuk membunuh raja misalnya gitu. Nah itu demikian juga di software gitu. Jadi database-nya itu si rajanya gitu. Jadi ada misalnya secara physical dia ada protection-nya, secara software juga ada protection-nya. Terus aplikasi mana yang boleh ngambil dan boleh nulis, itu ada proteksinya sendiri. Dan aplikasinya ini siapa yang menggunakan gitu. Dia digunakan oleh hardware apapun, itu ada proteksinya gitu. Tidak sembarangan hardware gitu loh. Ada terus username-nya juga ada. Si penggunanya juga ada proteksi juga gitu loh. Dan itu proteksinya berlapis-lapis gitu loh. Kalau itu bisa dijebol, dari mana jebolnya gitu loh. Nah, jadi selain identitas usernya, juga sistemnya sudah dilapis. Sudah dilapis. Nah, kok kenapa kita bisa jebol juga gitu? Nah, ini ya kalau kita lihat secara fisik ya, kalau itu kan software, jadi itu imajiner ya. Kita harus melihat di ranah softwarenya ya. Nah kalau di fisik gitu kan setelah dilapis-lapis-lapis itu kan si intrudernya itu memiliki keahlian untuk menerobos gitu loh. Misalnya kalau di sini misalnya bisa dibunuh, kalau di sini misalnya bisa dipancing dan seterusnya gitu. Atau di sini diracun atau dia lalai dalam misalnya setiap kali dia mau buka aplikasi dia kan harus masukin username dan password gitu. Terus dia mau ke WC dia tinggalin gitu. Nah itu bisa dilihat sama orang dengan cepat. Artinya itu human error ya, itu ada human error. Ada human error gitu. Dan itu kayak begitu gitu loh. Dan bisa dari lapis ini. Tapi pada lapis terakhir sebenarnya harusnya tidak bisa gitu loh. Nggak jarang yang bisa gitu loh. Selama saya berkecimpung di IT, ya paling dari sekian hanya berapa kali aja. Tapi anehnya di Indonesia terjadi terus gitu loh. Dan juga mungkin sistem security-nya itu bukan security tapi udah public gitu loh, udah sistem public, orang tahu bisa tahu semua gitu. Dan itu makanya bisa diakses dan sebagainya. Seperti di pemilu juga lah gitu loh. Kalau dia memang benar-benar kan nggak akan jebol gitu loh. Tapi kalau memang pada pengantarannya di copy atau dan sebagainya, dan itu bisa terjadi gitu. Kalau saya sih masih wondering aja gitu. Apalagi di kita ada satu badan cyber nasional kan, yang badan cyber dan sandi nasional. Badan cyber dan sandi nasional. Nah itu mestinya tugasnya dia sebelum itu jadi ke publik atau diumumkan aplikasi itu, dia udah tahu bahwa itu adalah aman gitu, tidak bisa dijebol gitu. Jadi teoritis sebenarnya itu tidak bisa dijebol ya, harusnya karena security-nya. Tetapi ada dua kemungkinan yang menyebabkan bisa dijebol. Yang pertama ada human error, ya kan tadi misalnya pemakai sandinya, passwordnya dan username-nya dia lalai, error dia melakukannya. Apakah dia mau misalnya ke WC atau apa dia lupa, ada SOP yang tidak dia lakukan ya. Yang kedua adalah yang sebenarnya ini adalah security
tapi dalam kenyataannya sudah menjadi publik karena ya. orang lain udah tahu. Iya. Nah, karena dua hal inilah bisa dijebol. Bisa dijebol. Ya, betul. Nah, di dalam IT atau cyber, kedua kelalaian ini merupakan pelanggaran berat nggak kalau dibilang? Pelanggaran berat dua-duanya, karena hal itu kan kayak masuk ke rumah orang tanpa izin gitu. Yeah, Itu yeah. melanggar berat. Yeah. Apalagi masuk istana kan, yang dijaga ketat sebenarnya gitu. Security sistemnya mestinya udah bagus lah gitu. Kalau di mana-mana sih, jangankan di Kementerian Information System ya, di laptop kita aja kan, kita punya database, kita pakai security-nya, kita IP-nya kita ini kan, dan usernya teman-temannya dan aplikasinya kita pakai user bisa kita teliti gitu loh. Nah, kenapa ini kedua ini bisa terjadi yang harusnya security-nya itu untuk benar-benar security orang tertentu menjadi publik, dan yang kedua human error ini terjadi? Kan harusnya petugasnya sudah dilatih, diberikan tuntunan etikanya dan sebagainya, ada SOP-nya. Ya, kan meskipun kita misalnya keluar masjid dijaga malaikat, begitu kita keluar kan sejuta setan ada di situ gitu loh. Jadi banyak aja orang yang mau ngambil database itu. Setelah melihat database ini, bisa nggak saya jual gitu loh. Kalau nggak bisa jual, kayak itu diancam aja, lu mau saya stop apa enggak nih data pencurian ini gitu. Kalau mau bayar sekian gitu. Jadi tetap ada modus ininya apa namanya crime-nya gitu, crime-nya. Jadi ada crime-nya, apakah kesengajaan atau nggak sengaja itu lain soal. Tapi kalau yang kedua ini menyangkut sistem dong, berarti kalau yang tadi dia ada security-nya berlapis, tapi jadi seakan-akan bukan security, publik banyak yang tahu, ya, dan karena banyak yang tahu mungkin kan tingkat keamanannya melemah, bisa ditembus gitu. Ini juga merupakan SOP yang dilanggar atau memang tidak ada pedoman yang ketat untuk ini? Ya sebenarnya kan kalau dibangun satu sistem itu ada project manajemennya yang membangun sistem itu sampai dengan security-nya. Setelah itu selesai, ada auditor sistem. Jadi dia mengaudit sistem ini layak atau enggak go live misalnya. Begitu dia bilang go live oke, gitu. Nah, baru nanti dimonitoring tuh, ada monitoringnya. Apa sih yang terjadi gitu kan, semuanya ada namanya monitoring center. Lapisan ini jebol, lapisan ini. Begitu lapisan ini jebol bisa ketahuan dengan segera gitu. Itu yang dikerjakan di bank sebenarnya. Bank kan jarang terjadi apa namanya penjebolan gitu loh. Misalnya dari 100.000 transaksi mungkin 0,0 sekian persen gitu yang dijebolin. Jadi demikian, karena dia ada comment centernya yang mengontrol semua transaksi ini supaya terlihat, jangan sampai pada saat terakhirnya di database-nya terjadi penjebolan gitu loh. Dan itu harus ada gitu kalau saya. Nah, ini berarti tambah lagi satu masalah. Harusnya ada monitoringnya tidak berjalan gitu sehingga gitu ya. Iya kan harusnya kalau berdasarkan teorinya ya, ini ada sandinya, username, di sini ada security-nya, kemudian ada monitoring. Kalau satu bobol, mungkin dia kasih alarm kan, atau kasih peringatan. Kedua juga begitu, jangan sampai ketiga. Karena kalau satu udah bobol, ada solusi lain untuk menutup gitu kan? Iya. Jadi iya kayak demikian. Jadi kalau IT itu kan tujuannya untuk mempercepat proses dan memvalidasi proses itu. Traceable, traceable, mempercepat proses, traceable dan accountable, ya kan. Tapi kadang-kadang kalau disalahgunakan, proses itu dipercepat, tapi bukan dipercepat untuk kebaikan, efisiensi namanya kan, untuk efisiensi, tapi untuk malah menghambat gitu loh. Yang mempercepat buat menghambat ini siapa? Jadi gini, kalau kita misalnya kalau kita mau masuk
bangun tidur lah, bangun tidur di rumah zaman dulu. Kalau kita mau ke belakang, istilahnya ke kamar mandi, jadi dia harus buka pintu kamar, ke ruang tamu, terus ke dapur, baru ada kamar mandi gitu loh. Nah itu proses kan harus dilalui gitu loh. Tapi kalau rumah modern mau ke kamar mandi, bangun tidur langsung buka pintu, itu kamar mandi kan. Tapi dia nggak tanya, kenapa gua nggak lewat ruang tamu dulu? Kenapa gua nggak lewat apa namanya? Lewat Pintu yang dapur satu. lagi, dapur baru pintu lagi. Kenapa gitu kan? Sebab di situ ada yang jaga-jaga gitu loh. Kesini ada yang jaga, bayar berapa, ini bayar berapa gitu. Kalau ini kan nggak ada. Jadi ini namanya efisiensi dengan modernisasi, dengan IT itu lebih efisiensi langkah-langkahnya atau prosedurnya, mensimplify proses yang lama gitu. Nah itu tujuannya. Tapi kadang-kadang ini tidak demikian gitu. Dipercepat, ini ditambah lagi. Nah malah diperlambat, bukan dipercepat proses itu gitu loh. Jadi bukannya mempercepat tapi memproses percepatan keburukan misalnya gitu. Nah ini kalau dia dengan sistem gitu, apakah mungkin seorang hacker ya, seorang pembobol yang demikian jenius menerobos itu semua? Ya bisa aja. Dia bisa lihat misalnya usernya ini tak dia kadang-kadang lupa nutup gitu loh. Tapi kalau semua SOP dijalankan nggak bisa? Nggak bisa. Kalau semua SOP nggak bisa. Walaupun dia hacker yang jenius kan? Walaupun hacker yang jenius gitu loh. Gitu? Iya. Buktinya Bang aja. Bang di mana-mana nggak pernah kan ada di... Kalau itu enak aja, saya pindahin aja dari sini ke sini. Tapi di layer depannya yang melaksanakan. Misalnya si pegawai ATM yang menguasai transaksi gitu, melaporkan transaksi. Nah dia dipindahin aja transaksinya ke account dia. Nah itu tapi di database nggak akan bisa dia ngambil database terus buang, nggak akan bisa gitu. Kalau saya karena berlapis dia. Jadi kalau dalam kasus ini dengan teori itu berarti memang ada human error. Ada monitoring yang salah, ada SOP yang tidak dilaksanakan. Iya. Salah satu itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Yang udah jelas monitoring ini tidak efisien. Iya, tidak efisien. Jadi tanya aja sama Menko Info, dia punya nggak satu database yang nggak boleh orang lihat atau yang masyarakat nggak lihat atau itu secret dan sebagainya. Gimana cara security-nya? Gitu. Nah, kalau dia punya security yang berlapis itu bagus. Sudah itu dia punya nggak monitoring setiap transaksi yang lain kecuali orang-orang mereka. Nah itu kan bisa kelihatan. Jangan kelihatan udah hilang database-nya baru kehilangan teriak-teriak, bukan begitu. Kalau di lock itu di lock diambil kuncinya kan. Kalau ini kan kayak gitu kasusnya. Data itu bisa ditembus, kemudian di lock sama si perentasnya, kita nggak bisa buka, yang punya kuncinya cuma si perentas sekarang. Kalau lo mau buka lagi, lo kasih gua duit 8 miliar dolar. Itu ada di beberapa aplikasi kayak gitu Pak Ina. Jadi gini, ada aplikasi misalnya, saya usernya nih, saya punya password, saya punya username. Jadi dia, kalau username, dia bisa tahu. Dia bisa baca lah username. Bisa ya? Ya, dia kasih satu background di software itu kalau orang nulis ini dia bisa baca. Tapi kalau password itu nggak bisa gitu loh. Kalau nggak dia melihat atau dia dikasih tahu gitu. Password nggak bisa gitu. Nah, tapi dia bisa mencuri. Dia bisa mencuri dari mana gitu, melihat dan sebagainya. Kalau itu udah dapat, dia bisa buka kan. Nah, dia buka, lupa ininya kuncinya. Dia buka, lupa kuncinya. Tapi pada user level, tapi pada aplikasi, pada database atau aplikasi development-nya, itu nggak akan bisa. Oh, ini kok berubah nih posisi hardware-nya gitu. Tadinya di hardware yang A, sekarang di hardware yang B. Wah, ini pasti dia direntas. Ditanya dong, user kamu masih ini nggak? Gitu. Jadi nggak akan diambil nyelonong ke dalam gitu, nggak akan. Jadi masih berlapis. Jadi yang bisa
ditembus tuh saya rasa hanya di depan aja. Tapi kalau di depannya ini main-main dan sengaja dikasih orang atau dengan niat tidak baik ya bisa aja sampai menembus-nembus kemana-mana. Kalau nggak ada monitoring sentral ininya, karena itu kan perlu diawasin oleh satu ya yang di kita mestinya Badan Cyber Nasional itu mestinya yang mengawasi ya. Oh ini ya, kira-kira ada tanda kayak misalnya transaksi uang, siapa yang ngawasin sekarang? OJK itu. OJK kan? OJK kan bisa tahu siapa yang transaksi dari mana ke mana gitu, iya kan? Dia kan mengawasin. Ini juga transaksi cyber yang misalnya ini apa namanya rahasia harus ini. Sekarang blockchain deh. Kalau blockchain kan dia punya security yang nggak bisa ditembus, makanya dia laku gitu loh. Bikin Bitcoin, bikin segala macam. Itu sistemnya blockchain. Jadi di blok di sini, di blok di sana, di blok di sana nggak bisa dia nggak bisa terbuka gitu loh. Nah itu ada teorinya lagi blockchain. Nah itu yang bagus. Kalau kita pakai blockchain aja udah aman gitu loh. Tapi di negara kan kayak di Amerika dan sebagainya, security-nya itu minta ampun gitu. Kita nggak bisa tembus begitu aja. Nah kalau gitu apa yang terjadi nih pada pembobolan ini sebenarnya? Gini aja, mestinya Menteri Komunikasi Informasi itu harus menjelaskan sejelas-jelasnya. Ini di level mana? Kenapa data mana yang diretas gitu? Kenapa dia sampai berani apa meminta uang itu untuk melepas code-nya. Nah itu aja tanya, kan dia nggak jelas, ya kan? Saya juga nggak tahu gitu, nggak jelas karena oh ini begitu gitu. Harusnya jelas, kan orang-orang Indonesia nggak bodoh kayak zaman dulu, bisa dibilang oh ini ada begini aman udah selesai gitu. Kan harus jelas dan akademisi masih pakai pasti akan bertanya gitu ini kenapa diteretas gitu loh. Secara umum kayak begitulah. Jadi penjelasannya pun masih belum jelas itu ya? Penjelasannya masih belum jelas. Ya, pakai code-code gini orang kan nggak ngerti gitu. Iya. Disederhanakan lah gitu loh. Database ini kuncinya diambil, database ini ininya diambil, sehingga data yang rahasia ini. Kalau nggak, ini nggak ada data rahasia aman gitu loh. Ini nggak usah kita bayar, itu orangnya kita akan tangkap, udah selesai. Kan dia tahu ini IP-nya di mana, IP address-nya di mana, ya kan? Pasti tahu lah. Bapak ada di mana aja, kalau HP-nya di sini lagi WA kan bisa ketahuan. Ini lagi di sini ya lokasinya gitu loh. Nah, ngapain? Kalau ada tukang tipu gitu lewat HP ya. Nah, gitu kan bisa. Ini apalagi nasional, apalagi cyber. Cybercrime kan belajarnya lama juga itu. Iya. Kalau gitu siapa yang harus tanggung jawab kalau terjadi rentetan semacam ini? Menkominfo. Menkominfo yang harus tanggung jawab. Harus dia tanggung jawab gitu. Gitu ya. Kenapa ini bisa? Nanti dia bisa tahu siapa sebenarnya yang bersalah gitu loh. Ini bisa dilacak nggak siapa pelakunya? Bisa. Bisa ya? Ya, saya yakin ya bisa. Tanya aja masih bernegara. Gimana cara melacak pelakunya? Ya kan ada transaksinya, ada komunikasinya. Secara IT, secara siber, kan ada jejak digitalnya. Jejak digitalnya nggak akan hilang, nggak akan hilang jejak digital. Kayak gitulah. Itu nggak mungkin dilakukan misalnya dari Cina atau dari Afrika atau dari Amerika pelakunya? Ya bisa ketahuan. Kalau itu dari Cina, dari mana itu ketahuan. Gitu. Bisa ketahuan. Tapi dia udah tahu sistem Indonesianya kayaknya. Kalau belum dia nggak bisa gitu. Kalau dia bisa, dia akan serang Israel, dia akan serang Rusia, dia akan serang Amerika, gitu. Nggak bisa gitu. Atau dia serang bank misalnya. Kita bangkrutin BCA yuk, atau kita bangkrutin Bank X gitu kan bisa. Kita ambil uangnya, kita blok dan sebagainya bisa. Ini kan nggak bisa. Itu aja secara umum ya. Jadi pelakunya sebenarnya bisa diketahui. Bisa. Kalau dia di Indonesia bisa ditangkap juga. Bisa ditangkap. Kecuali di luar negeri ya ada kesusahan. Kayak orang-orang yang ngeblok HP lah, WA atau apa namanya Facebook dan sebagainya, duplikat dan sebagainya, itu kan pasti ketahuan. Kita bisa lihat kok dia maininnya dari HP, mereknya apa, posisinya di mana, kita bisa lihat. Cuman kita sebagai orang yang diambil, diretas gitu,
nggak mampu untuk menindak gitu. Kalau kita lapor polisi, polisi mestinya cepat menindak gitu loh. Atau kita lapor ke cyber gitu. Dan ini kalau kita orang biasa susah terima jadi aja gitu loh. Nah, ya, salah satu itu aja gitu. Nah, ini kalau negara jangan kayak begitu. Harusnya ada monitoring center kayak OJK itu terhadap transaksi keuangan gitu. Nah, kalau berdasarkan kasus ini, apa yang sebenarnya perlu diperbaiki ke depan? Saya rasa pertama niatnya dulu. Pertamanya semuanya harus sama niat gitu loh, dari A sampai Z gitu. Karena apa? Saya kasih contoh aja ya, imigrasi nih, imigrasi dia sekarang IT-nya dia gembar-gembor ya, mau IT sistem segala bagus dan sebagainya. Begitu dia bilang ini bisa online, kita daftar untuk misalnya perpanjang gitu. Tapi begitu jam 5 kita buka, udah habis. Karena dia batasin satu hari itu 100. Kenapa dibatasin gitu? Kalau dibatasin ya sama aja nggak usah dibatasin kan. Buat apa pakai IT mahal-mahal gitu ya kan. Nah itu kan niatnya beda gitu loh. Nah kan sekarang udah database itu udah big data, udah nggak ada masalah. HP aja, kita aja apa namanya. Ini 1 tera nih HP saya. Iya, makanya kalau foto aja kita kan zaman dulu, wah kita mesti download lagi. Kalau sekarang bet masuk semua nggak masalah gitu. Nah kenapa mesti 100 orang gitu loh? Dari pagi lagi udah di lock gitu loh, udah buru-buru. Akhirnya orang kerumung di kantor imigrasi nungguin siapa yang bisa nolong gitu. Karena besokannya begitu lagi. Jadi kalau mau berangkat misalnya seminggu lagi, ya nggak bisa juga gitu loh. Nah itu kan niatnya tidak memperbaiki yang positif, mempercepat proses, tapi tidak mengefisiensikan prosedur yang lama gitu loh. Nah itu niat ya, dari niat itu. Juga misalnya di mana? Di airport. Di airport tuh kan udah bagus tuh mestinya pakai barcode dan sebagainya, udah langsung pakai online gitu. Nah itu udah bagus meskipun belum apa namanya istilahnya sistem yang untouchable. Jadi nggak bersentuhan dengan orang gitu loh. Jadi kalau udah ada reservation, udah ada boarding pass, udah segala macam, tinggal HP-nya aja digini-giniin keluar gitu, nggak usah input lagi. Kalau sekarang kan masih dia turun pesawat, input dulu ini, baru ketahuan, baru pakai ini gitu loh. Ya dia sedikit melepas fungsi orang lah, tapi tidak mempercepat juga gitu. Karena barcode itu kan udah semua gitu. Jadi harus nggak ada istilahnya nggak ada bersentuhan dengan orang atau bersentuhan dengan apa-apa, tinggal gini. Bahkan di Singapura udah istilahnya udah pakai HP kita di kantong pun dia udah bisa mendetek itu kita lewat aja, nggak usah digini-giniin, udah ada barcode-nya di situ gitu. Nah itu yang kemudian lah nanti. Gitu. Tapi di kita nggak begitu gitu. Begitu itu jalan, dimatiin sama ini, wah rusak nih, katanya imigrasi rusak, servernya kayak rusak, sentralnya kayak, kita nggak tahu yang mana yang rusak. Nah kalau misalnya saya ceritain database itu kenapa nggak bisa dirusak. Pertama, ini database primer yang live, itu mirroring kepada backupnya, biasanya mirroring pada backupnya. Dan backupnya ini di backup a certain period ke backup permanen gitu. Ini backup yang live, ini di backup ke backup yang permanen. Misalnya di satu server yang tersendiri yang nggak berhubungan dengan yang lain gitu loh. Ini, jadi ada 3 backupnya mestinya gitu loh, 3 paralel. Demikian juga konektivitasnya gitu, ada switching unit. Kalau sini mati ya langsung ke sini gitu. Demikian juga ininya apa? Power supply-nya. Kalau power supply yang ini mati, dia switch ke yang lain gitu loh. Kalau zaman dulu namanya apa? UPS ya. Kalau UPS-nya kan gede gitu. Nah, kalau sekarang kan nggak usah UPS, ke ininya aja, ke mana? Ke PLN-nya. PLN-nya juga gitu. Ada misalnya di sentral ini
Kalau yang ini mati, langsung dia switch ke sini, nggak kerasa sama orang gitu loh. Nah, ini udah berjalan, ini harus segera hidup gitu loh. Dalam sekian, atau ada lagi backup satunya yang misalnya yang lebih kecil dan gitu. Jadi harus 3-tier namanya, 3-tier backup. Nah, itu juga ini dilakukan baik di sistem database-nya, aplikasinya maupun di sistem switching kepada usernya. Itu harus ada 3 backup gitu. Jadi nggak mungkin mati kalau menurut saya sih. Kalau kita menaruh satu data di satu tempat, itu mungkin nggak kan sekarang disebut itu data semua ada di Surabaya katanya. Nah, berarti kan kalau menurut keterangan uraian tadi, selain Surabaya harus ada backup di mana. Kalau backup mati di sana kan. Switching langsung ke situ. Iya. Nah, kalau ini kira-kira dengan adanya kejadian ini dia ada backupnya nggak? Wow, alam deh. Saya nggak tahu juga karena kan yang menyelenggarakan negara kan. Iya. Seharusnya dia ada. Nah, kalau kita dulu kebetulan saya pegang airline ya, di airline besar itu ada backup persis kayak itu gitu. Sistem informationnya kayak begitu gitu. Zaman dulu ya, apalagi zaman sekarang gitu. Zaman dulu tuh zaman 90-an, zaman 2000-an lah ya. Jadi menurut Anda Bung Samudra, kejadian kemarin itu tidak pantas terjadi sampai pantas. Tidak pantas. Kalau gini hari ya. Iya. Contohnya gini, Bang Wina mau nelpon istri ke rumah gitu loh, nulis surat suruh Gojek, itu pantas nggak? Nggak pantas kan. Bisa kan? Kalau nggak bisa ini ya ada backupnya kan, ada power bank, nggak ada charge lagi atau pinjam punya temen, nggak masalah, nggak pantas gitu loh. Kalau masih mesti nulis surat lagi. Artinya yang kemarin itu udah bisa dikatakan sebagai peristiwa yang memalukan buat kita. Walaupun alasannya ada hacker gitu ya, apalagi diikuti dengan permintaan 8 juta dolar. Iya, kalau orang yang punya malu memalukan, tapi kalau orang yang nggak punya malu gimana memalukan? Dia tenang-tenang aja, Pak. Nah, sebenarnya apa yang terjadi kalau dengan peristiwa sudah nyata seperti itu? Ya, satu tadi saya bilang niatnya. Yang kedua ya berusaha semuanya accountable lah, benar-benar sesuai dengan prosedur. Kalau niatnya udah baik, bagus, mau dimanapun juga kan bagus gitu. Dan kalau dia prosedurnya diikutin aman gitu aja. Karena kan kayak nerbangin pesawat aja, dia nerbangin pesawat ini kan harus ada 3 backup yang dia lakukan gitu. Ada no-go. Kalau satu sistem aja nggak jalan, dia no-go gitu. Dia jalan, begitu dia live. Ini juga di sistem, begitu dia live, dia harus tahu bahwa itu harus 24 jam live. Gitu. Kalau enggak kan terganggu, kepentingan masyarakat terganggu. Kalau bank ini, jadi yang bertanggung jawab terhadap di hijack misalnya, database-nya diambil semua, gitu, uangnya dilempar ke bank yang lain di mana gitu, nggak tahu. Nah itu kan bahaya gitu loh, ya kan, siapa yang bertanggung jawab kan dia. Nah orang IT di bank itu benar-benar strict gitu loh. Dia akan audit. Jadi kalau misalnya jam berapa pulang kantor gitu loh, dia kan pakai komputer. Kalau masih lihat screen-nya masih hidup, dia gini, dipanggil orang ini, dimarahin gitu. Karena dia nggak close, nggak log off namanya. Dia udah log on, nggak log off. Kalau nggak log off, orang lain bisa nyuri kan. Oh bisa tahu. Ada kesempatan. Nanti dia lihat-lihat dan sebagainya gitu. Kalau dalam istilah kriminal yang lebih rendah itu, kejahatan muncul karena ada kesempatan gitu ya. Bukan hanya niat buruk aja, tapi ada kesempatan gitu. Ini juga sama sebenarnya, tapi lebih canggih aja gitu ya. Apalagi kalau kerjasama dengan orang dalam, itu namanya bukan kesempatan, namanya kolusi namanya. Kemungkinan itu ada ya? Kemungkinan itu banyak. Kemungkinan itu banyak. Kan banyak. Yang paling banyak ya begitu. Jadi orang dalam yang meretas atau mengasih tahu ke orang luar supaya dia bisa ngambil ininya. Jadi itu yang perlu juga ditelusuri ya dengan kejadian ini ya. Dan itu nggak boleh dibiarkan dong berarti. Nggak boleh. Gimana? Itu di Indonesia aja yang aman kali dia berkeliaran. Tapi di tempat lain kan di negara. Artinya perlu diumumkan bahwa sedang dicari penjahatnya, siapa penjahatnya. Sampai dapat apa, terus di apa namanya, disidangkan kayak gimana gitu. Kayak Sambo kan terbuka gitu kan, lebih seru kan.
Nah, kalau dari luar negeri bagaimana mereka bisa dapat kita gitu? Iya, nah itu kita berhubungan dengan apa namanya, hubungan luar negeri dengan negara lain gitu loh. Ya, gimana caranya gitu dalam hal cyber kan ada kita bilateral agreement dan sebagainya kan, tukar menukar segala macam kan ada gitu. Dan itu harus dikerjakan sebenarnya. Jangan dilepas gitu aja. Oh ini diretas, udah gitu udah aman, udah baik lagi gitu. Siapa dan gimana? Kelihatannya sampai sekarang belum ada mengarah ke pembentukan siapa nih yang bertanggung jawab, siapa penjahatnya, mencari dan sebagainya gitu loh. Nah, sekarang kalau kita beralih kepada bahaya dari peretasan semacam ini. Pertama di dunia airline, apa bahayanya itu kalau data-data semacam ini lolos? Data di airline kan banyak ya. Ini kan data nasional loh, lebih luas lagi gitu. Mana yang rahasia, mana yang enggak gitu. Kalau di airline datanya biasanya kalau diretas itu reservation system. Itu bahaya. Karena kalau reservation system kan itu misalnya produk airline yang akan dijual pada waktu tertentu, misalnya sebulan, setahun atau 6 bulan. Itu datanya udah ada. Ya, itu yang disebar didistribusikan ke travel agent atau online travel agent gitu. Dia yang menjual gitu. Kalau itu diretas, kan si airline-nya nggak tahu ini siapa yang ngejual gitu. Dia bisa kasih orang terbang, tapi nggak dapat uangnya. Dia rugi. Itu salah satu bahayanya gitu. Terutama di reservation system. Makanya dia kuncinya juga banyak gitu loh. Kecuali memang orang travel agentnya main dengan orang Garuda gitu. Ini gue udah jual, tapi lu jangan bilang gue udah jual ya, gitu. Misalnya itu bisa, tapi meretas secara sistem itu nggak bisa kalau di situ nggak bisa. Itu satu. Kalau operasi, pengoperasiannya juga, misalnya jadwal-jadwal penerbangan itu bisa diaduk-aduk gitu loh, sehingga komunikasi antara air navigasi dengan airline-nya sendiri itu amburadul dan gitu, nggak bisa itu. Apalagi kalau komunikasi air to ground-nya bisa di introdur gitu loh, sehingga dia nggak bisa dapat data-data yang benar gitu. Nah itu bisa aja gitu. Misalnya kita bisa. Itu kalau di airline. Ya. Kalau di keimigrasian apa yang lebih? Ya kalau di imigrasian kan jadi scatter aja, jadi masyarakat yang mau berterbangan kan ke imigrasi. Dan dia kan dilihat imigrasi bilang nggak ada nih data bapak di sini nih gitu, ya kan? Ini nggak cocok sama ini nih gitu. Dia harus manual lagi, harus catat lagi, sehingga kayak zaman dulu lagi buka konter besar-besar, banyak-banyak orang suruh ngantri, panjang-panjang gitu aja, gitu. Jadi manual lagi, Sama juga pesawat juga gitu. Kalau misalnya sistemnya nggak ada, ya dia untuk terbang harus manual lagi. Ini bapak dari mana ke mana gitu, nggak lucu. Kalau sekarang kan udah di iPad-nya masing-masing, udah. Nah, itu kan tadi di airline, di imigrasi. Kalau untuk kepentingan negara, bahaya-bahaya apa lagi tuh yang muncul? Nah itu yang saya nggak tahu. Saya bilang itu sebahaya mana data yang diretas kan gitu. Tapi pasti bahaya kan, pasti ada data. Ya. Kalau data pribadi, data semuanya kan setidak-tidaknya perentas itu kalau benar direntas, dia mengetahui, memahami kan? Iya. Apalagi kalau ada data-data misalnya komunikasi antara pejabat dengan pejabat, intelijen dan sebagainya. Nah itu bisa bahayanya untuk ini. Nah, misalnya apalagi menjelekkan satu negara dan sebagainya itu bisa terjadi. Berbahaya itu. Berbahaya. Nah, apakah dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebenarnya perentasan ini merupakan satu bencana bagi Indonesia gitu? Bencana sih belum, karena kan kalau bencana tuh kejadiannya banyak dan berentek gitu. Ini baru letupan-letupan aja, letupan. Tapi banyak rahasia-rahasia di situ. Banyak gunung berapi meletup aja gitu. Tapi itu kan harus diberesin juga. Jangan kena ke semua masyarakat gitu dan sebagainya. Dan kita nggak kejelasan aja dari Menteri Komunikasi dan Informasi. Iya. Nah, kalau begitu untuk mencegah terulangnya peristiwa ini, apa yang dia harus dilakukan, Bung Samudra? Satu, adakan audit.
audit Iya. gitu. Apakah ini benar semua IT kita udah aman? Iya. Terus declare, oh IT kita udah aman gitu. Ada kan monitoring centernya, udah aja itu udah aman gitu. Gitu ya? Iya, audit aja. Gitu. Siapapun yang mau buat baru dan sebagainya harus melalui audit ini dan diajak cyber negara itu untuk mengawasi juga. Karena kalau cyber negara kan tugasnya saya juga nggak tahu apakah dia melindungi, apakah dia dilaporkan atau dan bagaimana juga saya nggak jelas juga tuh sebagai Gitu. cyber negara. Jadi sebenarnya lebih ke kelalaian ya kalau kita lihat kejadian ini ya, human error ya, daripada sampai sekarang nggak jelas memang kenapa terjadi itu. Ya, lebih kebocoran lah istilahnya. Kebocoran genteng lah. Tapi nggak perlu diperbaiki softwarenya, hardwarenya, diganti, di apa gitu. Mau diganti apa kalau kita belum tahu, kalau kita ganti yang baru begitu juga gitu. Secanggih-canggihnya kalau ada hal gitu ya bisa aja. Apakah dengan demikian mentalitas dan perilaku orang yang berkaitan dengan ini perlu terus di-upgrade atau bagaimana? Kayaknya itu yang paling penting. Kayaknya itu yang penting. Karena kan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu kan ada di dalamnya mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Sekarang udah berapa tahun kita belum cerdas-cerdas sampai sekarang. Jadi orang misalnya orang satu arah ada tukang roti lewat, karunya tukang roti gitu, kan wae lah gitu. Nah itu kan belum cerdas namanya. Nah, apakah pejabat yang bertanggung jawab dalam hal ini Menko Info, kalau secara moral dia harus mengundurkan diri? Wah itu saya nggak tahu deh. Itu soalnya itu lebih berbau politik ya. Tidak teknis, tidak teknis cyber gitu gitu ya. Tidak, itu berbau politik gitu. Udah. Kalau orang Jepang dia pasti mengundurkan diri. Kalau dia orang Jepang, tapi dia kan bukan orang Jepang. Oke, terima kasih. Bung Samudra kayaknya udah mulai jelas ya, yang kita memang fokus ke sana aja. Ya, terima kasih kehadirannya di podcast 9. Semoga bukan yang pertama dan maksud saya yang terakhir. Kita semoga akan bisa bertemu lagi. Mungkin ada closing statement terakhir. Ya, ini aja kan kita IT itu udah istilahnya udah industri 4.0 ya. Sekarang mau 5.0 segala macam. 4.0 aja itu udah canggih bener. Udah saya rasa hack gitu nggak terlalu leluasa lagi gitu. Nah makanya tolong kalau membuat suatu sistem itu niatnya dideklar dulu, mau mempersingkat proses apa atau mau mengkualifikasi apa gitu, dan itu targetnya harus ada dulu. Dan setelah itu ya dengan niat atau target itu sebaiknya mengikuti semua prosedur yang ada. Itu aja dari saya. Terima kasih Pak Wina. Oke, terima kasih Bung Samudra. Pemirsa, Sobat Podcast 9, demikian obrolan kita. Dan ada hal yang juga tidak kita sangka, bahwa kejadian di imigrasi di Soekarno-Hatta, berhentinya layanan komputer atau IT dan bobolnya data nasional itu dapat dikatakan merupakan human error, kelalaian dan tidak patuhnya terhadap SOP. Dan untuk itu perlu dicari penanggung jawabnya siapa, dan harus diumumkan bagaimana penyelesaiannya, bukan sekedar dijelaskan secara tidak jelas. Nah, mudah-mudahan ke depan Indonesia lebih maju, tegakkan hukum dan berikan keadilan. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Terima kasih.